Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Rahmanisa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai elektroforesis dan thermal Zeisler. Yuk disimak baik-baik videonya. Nah, sebagai gambarannya bisa kalian lihat gambar dari elektroforesisnya. Nah, selanjutnya di sini ada apa itu elektroforesis. Elektroforesis adalah pemisahan komponen bermuatan listrik berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam suatu medan listrik. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat. Berdasarkan perbedaan ukuran, secara umum elektroforesis digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, serta memurnikan fragmen DNA. Prinsip kerja dari elektroforesis ini adalah dengan memisahkan DNA berdasarkan ukuran atau berat molekulnya. Teknik ini sering digunakan dalam bidang molekuler untuk menentukan ukuran suatu fragmen DNA, memisahkan fragmen DNA sekaligus untuk menguji kualitas dan kuantitas sampel. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan molekul yang bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari elektroforesis. Yang pertama, untuk mengetahui DNA dengan menggunakan DNA marker yang sudah diketahui ukurannya dan memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran, berat molekul, dan struktur fisik molekulnya. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari elektroforesis, bisa dilihat. Nah, yang pertama ada power supply. Power supply ini yang menyediakan arus listrik yang stabil dan terkontrol untuk memfasilitasi migrasinya. Ada chamber yang merupakan medium tempat berlangsungnya proses elektroforesis. Ada loading die yang berfungsi sebagai pemberat untuk memasukkan DNA ke dalam well agar bisa tenggelam ke dalam well. Kemudian ada tank buffer yang berisi buffer menjaga kondisi pH serta karena adanya ion-ion ini yang memungkinkan adanya aliran listrik. Ada elektroda yang berfungsi memisahkan molekul berdasarkan muatannya. Ada kom atau sisir yang membentuk well atau sumur pada gel agaros. Kemudian gel agaros ini terbuat dari agarose atau bahan lainnya. Agaros ini biasanya dipakai atau bisa diatur besar kecilnya pori-pori dengan menentukan konsentrasinya. Nah, gel red ini adalah senyawa interkalaktor DNA yang mengikat pada basa nitogren DNA. Nah, kemudian ada tray. Tray ini yang digunakan sebagai cetakan gel agarosnya. Selanjutnya di sini ada cara penggunaan dari elektroforesis. Yang pertama, sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Ujung gel dengan sumur diposisikan ke arah elektroda negatif, bagian ujung lainnya tanpa sumur ke arah fragmen DNA bermigrasi diarahkan ke elektroda positif. Setelah itu molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatinya, yang mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel. Molekul bermigrasi menuju muatan berlawanan. Yang dimaksud migrasi yaitu pergerakan molekul. Kemudian molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen yang lebih besar. Karena itu molekul dipisahkan berdasarkan ukurannya. Kemudian fragmen DNA bermigrasi melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir, kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Fragmen yang berukuran besar di bagian atas atau elektroda negatif tempat dimulainya, sedangkan fragmen terkecil di bagian bawah atau elektroda positif. Setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dilihat ukuran pitanya yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisi baik pada gel. Kemudian perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya. Penggunaannya fluoresen dan pewarna memungkinkan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah. Selanjutnya di sini ada kalibrasi dari elektroforesis. Nah, kalibrasi elektroforesis ini dilakukan oleh pihak ketiga seperti pada pengkalibrasian alat instrumen laboratorium. Tetapi ada dua metode utama untuk kalibrasi elektroforesis ini. Yang pertama ada metode standar yang menggunakan marker DNA yang diketahui ukurannya. Marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersama dengan sampel yang akan dianalisis. Setelah dielektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasinya. Kemudian ada metode standar internal menggunakan marker DNA yang terintegrasi dalam gel elektroforesis. Marker DNA ini biasanya dimasukkan ke dalam barutan agarosa saat gel dibuat. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Nah, metode standar internal ini yang biasanya paling banyak dipakai karena ukurannya karena lebih akurat dan tidak memerlukan penambahan marker ke dalam gel juga.
Selanjutnya di sini ada troubleshooting dari elektroforesis. Gambar pertama ini menunjukkan pitanya samar pada elektroforesis gel. Tidak adanya pita karena persiapan sampel yang salah, konsentrasi proteinnya rendah, kondisi elektroforesis yang tidak memadai, atau masalah dengan gel atau buffer. Gambar yang kedua ini pita yang dioleskan pada elektroforesis gel. Pita yang tercoreng memiliki tampilan buram, garis-garis tersebut tumpang tindih dengan garis-garis yang berdekatan sehingga sulit untuk menginterpretasikan hasil secara akurat. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah pita yang terpisah dengan buruk ditandai dengan pita yang bertumpuk rapat. Nah, pita-pita individual ini tidak dapat dibedakan dengan mudah dan tersusun rapat. Klik akordeon untuk mengetahui praktik terbaik guna mendorong pemisahan pita yang tepat. Kemudian gambar yang keempat ini adalah data kuantitasinya salah. Kuantitas adalah memperkirakan konsentrasi asam nukleat dalam sampel melalui elektroforesis gel. Data kuantitasi yang salah disebabkan penggunaan tangga yang salah atau penggunaan pewarnaan pemuatan yang berbeda untuk sampel dan tangganya. Kemudian untuk pembacaan data hasil analisisnya, di sini ada gambar mengenai pembacaan hasil dari elektroforesisnya. Nah, pembacaan data hasil elektroforesis ini dapat dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak. Secara manualnya dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pola pita standar. Sedangkan dengan bantuan perangkat lunak, biasanya menggunakan fitur-fitur perangkat lunak untuk menganalisis pola pita pada gel. Anggap ada DNA dengan ukuran 25 KB nih, A, B, dan C. Kemudian menandakan situs pemotongan oleh sebuah enzim restriksi. Anggaplah enzim restriksi ini seperti gunting. Ketika pada well paling kiri diberikan enzim A plus C, maka hasilnya akan terbentuk 4 fragmen, begitu seterusnya. Nah, kemudian di sini ada pembacaan data hasil analisisnya yang positif, bisa dilihat dan dipahami. Sekarang kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu tentang thermal Zeisler. Nah, apa itu thermal Zeisler? Thermal Zeisler juga dikenal sebagai thermal Zeisler adalah alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase. Thermal Zeisler juga dapat digunakan di laboratorium untuk memfasilitasi reaksi lain yang sensitif terhadap suhu seperti pencernaan enzim, restriksi, atau diagnostik cepat. Prinsip kerja PCR ini adalah perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA, sedangkan prosesnya berupa denaturation atau denaturasi, annealing, dan elongation atau elongasi. Ada 3 tahapan dalam thermal Zeisler, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Denaturasi berada di suhu 92-95 derajat Celcius, annealing berada di suhu 50-60 derajat Celcius, sedangkan ekstensi berada di suhu 70-72 derajat Celcius. Fungsi dari thermal Zeisler yang pertama untuk memperbanyak segmen DNA melalui PCR, yang kedua berguna untuk memfasilitasi reaksi lain yang digunakan di dalam laboratorium yang sensitif terhadap suhu seperti pencernaan enzim restriksi atau diagnostik cepat. Kemudian ada cara penggunaan dari alat thermal Zeisler. Yang pertama, pembuatan reaction mixture terlebih dahulu. Setelah reaction mixture selesai dibuat, hubungkan kabel daya ke stop kontak yang sesuai. Kemudian nyalakan thermal Zeisler dengan saklar daya pada panel belakang, dan thermal Zeisler menjalankan self-test untuk memverifikasi fungsi dengan benar, dan kemudian menampilkan layar awalnya. Masukkan sampel untuk memastikan pemanasan dan pendinginan yang merata. Wadah harus berada dalam kontak penuh dengan blok reaksi. Untuk memulai pengujian, gunakan salah satu metode berikut atau mode berikut. Yang pertama, buat sebuah protokol baru, lalu sentuh run. Pilih sebuah protokol dari layar Save Protocol, lalu sentuh run. Lanjut, layar protokol yang disimpan diatur dalam 3 panel. Yang pertama, panel folders menampilkan semua folder pada instrumen dan flash drive USB jika USB flash drive terhubung. File panel menampilkan semua file protokol dalam folder yang dipilih. Panel pratinjau menampilkan pratinjau file protokol yang dipilih. Pilih sebuah protokol dari layar protokol yang disimpan, sentuh edit, buat perubahannya lalu sentuh run. Instrumen mengonfirmasikan run dan volume sampel. Sentuh OK untuk menjalankan protokol atau sentuh volume untuk mengedit volume sampel.
Alat akan memulai siklus PCR-nya, kemudian hasil PCR dapat divisualisasikan dengan menggunakan teknik elektroforesis. Kemudian di sini ada gambaran dari bagian-bagian thermal sizzler, bisa dilihat. Masih di bagian thermal sizzler, yang pertama ada blok thermal yang berisi lubang untuk tabung reaksi atau penyimpanan tabung reaksinya. Ada elemen Peltier, bagian yang menghasilkan perubahan suhu dengan cepat dan akurat dengan menggunakan efek Peltier. Kemudian ada layar sentuhnya yang digunakan untuk mengatur program suhu, waktu, dan siklusnya. Layar sentuh ini dapat menampilkan grafik suhu, waktu, serta informasi lainnya seperti nomor seri alat atau status alatnya. Ada tutup berpemanas. Nah, yang menempel pada tutup tabung reaksi, tutupnya ini mencegah kondensasi air dari campuran reaksi di dalam penutupnya. Koneksi jaringannya. Nah, bagian ini digunakan untuk menghubungkan thermal sizzler dengan komputer atau perangkat lainnya menuju atau melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi. Koneksi jaringannya dapat digunakan untuk mentransfer data, mengontrol alat secara jarak jauh, atau menghubungkan alat dengan sistem real-time VCR. Kemudian memori ini digunakan untuk menyimpan program suhu, waktu, dan siklus yang telah dibuat atau digunakan sebelumnya. Lanjut ke kalibrasi thermal sizzler. Dari sudut pandang ahli kimia klinisnya nih, cara terbaik untuk mengkalibrasi thermal sizzler yaitu dengan mengukur dalam metode standar yang mewakili proses PCR-nya. Metode standar ini memungkinkan satu kalibrasi untuk semua jenis PCR berbeda yang digunakan, juga memungkinkan perbandingan dengan standar. Jika kita mengambil dari sudut pandang ahli biologi molekuler, adalah cara terbaik untuk mengkalibrasi thermal sizzler adalah dengan proses meniru PCR. Proses yang benar adalah memasukkan tufo ke dalam sumur blok, mengisi campuran reaksi, dan menempatkan sensor. Kemudian dilanjutkan dengan menutup tabung dan thermal sizzler dengan thermal cover guna mengembangkan protokol PCR yang digunakan di laboratorium. Kemudian ada juga kalibrasi yang melalui proses representatif. Dari sudut pandang ini, cara terbaik untuk mengkalibrasi peralatan seperti thermal sizzler ini dengan pengukuran proses PCR yang representatif dan standar. Metode ini memungkinkan kalibrasi semua PCR standar. Dinamika dan bagian statistiknya harus diperhitungkan selama proses PCR. Hal ini penting karena ada masalah yang tidak dapat diketahui dengan mata telanjang atau lebih tepatnya dengan kontrol statis PCR. Suhu yang mendekati denaturasi, elongasi, dan hibridisasi harus dievaluasi satu persatu. Efek yang ditimbulkannya pun mungkin berbeda bergantung pada suhunya. Troubleshooting dari thermal sizzler. Yang pertama, tidak ada hasil atau rendah karena melampaui batas. Nah, temperatur yang terlalu tinggi ini disebabkan oleh inersia blok secara jalur pemanasan pada awal denaturasi dapat mengganggu efisiensi polimerase sehingga tidak ada aktivitas. Reaksi pengurutan dengan volume kecil sangat beresiko di sini. Sampel Anda mencapai suhu yang diinginkan lebih cepat dan kemudian dapat melampaui batas. Gunakan thermal sizzler yang mengontrol profil suhu secara akurat dan andal. Hal ini menjaga overshoot dalam rentang yang optimal dan terkendali sehingga polimerase Anda dapat melakukan tugasnya. Yang kedua adalah penguapan. Setiap kali cairan menguap, konsentrasi komponen reaksinya meningkat. Jadi, mempunyai kemungkinan tertentu bahwa reaksinya tidak akan berjalan sesuai keinginan. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari tidak ada efek jika penguapannya kecil hingga tidak ada hasil. Pastikan plat mikrotiternya tertutup rapat dan tabung yang Anda gunakan terkunci dengan aman. Gunakan plat PCR yang berkualitas tinggi yang stabil, tidak bengkok pada suhu tinggi. Gunakan segel yang rapat seperti segel panas. Penutup thermal sizzler PCR ini harus terpasang rapat. Tutup yang dipanaskan mencegah kondensasi cairan pada penyegalan bejana. Kemudian di sini ada pembacaan data hasil analisisnya. Pembacaan data hasil analisis thermal sizzler ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fragmen DNA-nya yang dihasilkan. Fragmen DNA yang dihasilkan dari amplifikasi DNA biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui gel elektroforesis, sedangkan fragmen DNA yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil thermal sizzler. Yang pertama, kualitas gel elektroforesisnya. Kemudian konsentrasi sampelnya. Jika konsentrasi sampelnya terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu pembacaan datanya. Kemudian pemilihan ukuran gelnya. Ukuran gelnya sesuai. Ukuran gel yang sesuai ini akan membantu memisahkan fragmen DNA dengan ukuran berbeda-beda.
Kemudian waktu pemisahannya terlalu lama atau terlalu singkat juga dapat menyebabkan fragmen DNA tidak terpisah dengan baik. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisannya. Terima kasih semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.